السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضى نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والعلماء والمصنفين، وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين والقربين، وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صنابئنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمينا، ولمن له حقوق علينا وعلى ما نوينا من الصلاة الصالح وعلى كل نية صالحة، وخصوصا إلى حضرة الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وإلى حضرة الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي البنتاني رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Lanjutakan yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang dari an Rasulillah. Ketemu jenengan? Ketemu. Niki sing ngaji kok tambah kedhik ngaten ten pundi? Napa wedi dikongkon maca dhewe ngene gitu. Maca harakate mawon. Nek kitab kula niki mboten harakate. Kadane jenengan mboten harakate. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, pada hadis-hadis atau pada hadis yang beliau riwayatkan dari Allah azza wa jalla. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi,
Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan. Lupa belum dimatikan. Sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku, kata Allah atau firman Allah, menjadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan antar kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Lanjut. Ya ibadi, he pira-pira kawula ingsun, wahai hamba-hambaku, kullukum utawi saben-saben ira kabeh, setiap kalian semua iku dhallun, wong kang sesat. Iku dhallun, wong kang kesasar. Ya samalah, sesat kesasar. Illa angin utawa illa kejaba kecuali man orang hadaitu kang wis aweh pituduh sapa ingsun Allah. Hadaitu kang wis aweh pituduh sapa ingsun Allah, yang telah aku berikan hidayah hu ing man. Fastahdu mongko ngalapo pituduh sapa sira kabeh. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kalian semua ni ing ingsun, ni kepadaku. Kunya ini Allah ya. Ahdi mongko bakal aweh pituduh sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ahdi, maka aku akan memberikan hidayah kepada kalian, kum kepada kalian. Ya, Allah menyampaikan kepada kita, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu adalah orang-orang yang sesat, kecuali yang telah aku berikan hidayah. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku, pasti aku akan memberikan hidayah atau memberikan petunjuk kepadanya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang tidak bisa lepas dari Allah. Tanpa hidayahnya Allah, kita tidak bisa untuk menjadi orang baik itu. Untuk menjadi orang baik itu ya karena kita mendapatkan hidayahnya Allah. Bukan semata-mata karena jerih payah, bukan semata-mata karena upaya, karena usaha kita. Kita ini sangat lemah, kita ini sangat terbatas, kemampuan kita ini sangat terbatas. Kalau bukan karena hidayahnya Allah, kita tidak bisa menjadi orang yang benar. Orang menjadi benar itu karena dia mendapatkan hidayah Allah. Dan kita ini saking sayangnya Allah kepada kita ini dididik oleh Allah untuk selalu minta hidayah. Maka setidaknya dalam sehari semalam kita itu kita sampaikan kepada Allah, minta supaya kita ini diberikan hidayah, supaya kita ini diberikan petunjuk. Berapa kali? Dalam satu hari semalam itu berapa kali? Paling tidak berapa? Minimal 17 kali kan? Gitu? Minimal 17 kali kita minta hidayah kepada Allah itu. Dalam sholat kita itu kan kita membaca surat Al-Fatihah, ada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Jadi kita ini terus minta
hidayah kepada Allah, minta supaya kita ini dibimbing oleh Allah. Ya, dan kita ini diberikan hidayah oleh Allah banyak. Maka hidayah itu macamnya banyak ya. Jadi hidayah itu macam-macam. Ada hidayah itu yang disebut dengan hidayatul ilham al-fitri. Hidayatul ilham al-fitri, hidayah yang berupa insting, ya, hidayah yang berupa insting ataupun naluri alamiah. Itu hidayatul ilham al-fitri, ya, hidayah berupa insting natural, ya. Dan itu hidayah yang seperti ini bukan hanya manusia yang diberi oleh Allah, binatang juga diberi oleh Allah hidayah yang berupa hidayatul ilham al-fitri. Kita itu tidak pernah dikursus dalam rahim itu, kita tidak pernah dikursus engko le awakmu nek wis lahir engko nek ngelak nangiso, itu enggak pernah. Nek luwe nangiso, nek ngelak golek ana ASI ibumu, enggak pernah dikasih tahu. Tapi dengan sendirinya kita bisa itu insting sudah. Hidayah berupa insting. Bahkan kalau hidayah berupa hidayatul ilham al-fitri, itu kalau dalam binatang lebih lebih peka, lebih kuat. Jadi instingnya binatang itu lebih kuat biasanya daripada manusia. Kita ini kalau bukan orang-orang yang mendapat anugerah istimewa itu tidak pandai membaca gejala alam. Tapi kalau binatang itu luar biasa membaca gejala alam, itu instingnya kuat sekali. Sesuatunya belum terjadi, misalkan ada hutan mau kebakaran begitu. Itu binatang yang tinggal di situ ketika belum terjadi dia sudah tahu itu. Gunung katanya meledos misalkan gitu. Gunung katanya meledos ya. Itu binatang-binatang yang ada di sana itu sudah turun duluan, Pak. Instingnya sudah kerasa. Binatang-binatang yang ada di bawah ini kalau tahu dia, wah ini mau banjir, ini mau dia duluan. Manusia enggak itu. Tidak secerdas itu instingnya terhadap gejala-gejala alam itu, tidak secerdas binatang. Kuat sekali instingnya binatang. Kemudian ada hidayah yang lain, itu namanya hidayatul hawas. Hidayah yang berupa panca indera, itu hidayah. Wah, ini kasih minum kayaknya ini. Kurma. Luar biasa. Ada peningkatan. Jadi ada hidayah yang kedua, itu namanya hidayatul hawas. Hidayah berupa panca indera. Panca indera itu hidayah.
Kalau kita tidak dikasih panca indera itu, wah, berat. Ada penglihatan, ada pendengar, ada pembau, ada perasa, ada peraba. Perasa ini maksudnya pengecap ya. Kalau kita ini tidak dikasih pengecap aja misalkan, pengecap. Bedakno antara nyun sewu coklat karo sing metu teko anune pitik iku kadang-kadang gak iso, Pak. Lah iya, kalau seandainya tidak dikasih hidayah, petunjuk Allah berupa al-hawas yang itu salah satunya misalkan pengecap itu. Termasuk pembau, itu hidayah. Ya, itu hidayah. Petunjuk yang Allah berikan berupa apa tadi? Membau, penciuman, penglihatan, pendengar. Lagi-lagi yang model seperti ini, hidayatul hawas ini, kayaknya kita juga masih kalah dengan binatang, Pak. Kayaknya ya. Elang itu, burung elang itu, dia bisa melihat mangsanya itu jaraknya puluhan mil, Pak. Itu ketok itu, tahu itu. Subhanallah. Penciumannya semut itu loh, Pak, terhadap gula kalah kita. Gimana mboten? Loh, semut itu nak pojok masjid kono nak gula dia tahu itu. Coba panjenengan itu tehnya dituang sedikit itu. Tahu itu. Lah kita ini jarak 1 meter aja ndak bisa mencium sudah. Apa ini namanya? Gula itu. Pendengar juga itu. Moto itu kalah Pak karo kucing. Gini mboten? Kayaknya kucing itu enggak ada yang pakai kacamata atau yang katarak, enggak ada ya. Heran, kenapa? Iya. Itu hidayatul hawas, hidayah berupa panca indera. Jadi di binatang itu lebih kuat ternyata. Kemudian ada hidayah berikutnya. Ini kalau tadi hidayatul ilham fitri, hidayatul hawas, ini manusia diberi, binatang diberi. Kemudian ada hidayah yang berikutnya, ada hidayatul aql. Hidayatul aql, hidayah berupa akal. Nah, ini binatang tidak diberi. Sudah mulai manusia ini yang diberi. Hidayah berupa akal. Akal itu apa sih, Pak? Akal dengan pikiran itu beda ya, Pak. Beda nomor beda. Akal itu adalah kemampuan manusia untuk merespon apa yang ada di sekitarnya. Kemudian dia bisa mengidentifikasi itu akal. Ya, kita tahu bahwa ini gelas ya, atau ya gelas dan ada isinya ya. Kenapa kita tahu gelas? Karena kita punya akal. Lah, akal kita itu, memori kita itu sudah pernah diisi bahwa benda yang kayak begini, ini namanya gelas. Kalau seandainya akal kita itu, memorinya itu tidak pernah diisi bahwa sing koyok ngene itu gelas, kita nggak akan tahu itu. Misalkan dalam kehidupan kita itu tidak ada barang sing koyok ngene, atau misalkan barang yang seperti ini sejak awal munculnya dikenalkan kepada kita bahwa ini adalah cangkul misalkan. Yo kita akan menyebut selamanya ini adalah cangkul. Ini adalah handphone atau HP.
Ya kita tahu bahwa ini handphone karena apa? Ya karena sejak awal dikenalkan kepada kita barang atau benda yang seperti ini namanya adalah, seandainya dikenalkan kepada kita bahwa barang yang seperti ini namanya adalah tempe, ya kita akan menyebutnya sampai ya tempe. Itu akal, Pak. Itu akal. Binatang tidak dikasih paham itu. Binatang kita kasih tahu bahwa ini namanya handphone misalkan, besok dia juga nggak akan tahu. Dia nggak akan tahu. Itu yang menjadikan manusia itu istimewa. Makhluk yang istimewa itu karena itu. Malaikat saja, Pak, itu kalah dengan manusia karena dia tidak, atau mereka tidak banyak dikasih tahu oleh Allah tentang banyak hal. Makanya malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda-benda yang ada itu diajarkan semua. Al-asma' kullaha, semuanya, sampai dalam tafsir itu disebut macam-macam, Pak. Sampai nyuwun sewu. Barang-barang yang kotor-kotor sekalipun itu dikasih tahu. Iki jenenge idu, iki jenenge entut, iki entut cilik, iki entut gede, iki ember, iki gunting, iki cebok, iki kopiah. Semuanya dikasih tahu. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqal ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah itu kemudian Allah perlihatkan barang-barang itu kepada para malaikat, dan kemudian Allah menyampaikan, coba kasih tahu ke saya, ini namanya apa? Tidak ada yang tahu, mereka enggak, memorinya belum pernah diisi dengan itu. Jadi memorinya tidak pernah diisi dengan itu, ya dia tidak tahu, mereka tidak tahu. Jadi ini yang menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang luar biasa adalah karena dia diberi akal oleh Allah. Maka manusia itu sesungguhnya secara penciptaan ya tidak berbeda dengan binatang. Tapi yang kemudian menjadikan dia berbeda dengan binatang adalah karena manusia itu punya akal. Punya akal, atau kadang orang menyebut akal budi, punya akal. Maka disebut al-insan hayawanun natiq. Al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah binatang yang berakal. Jadi sama, Pak, kita ini dengan yang lain. Binatang makan atau kita makan, binatang juga makan. Iya. Binatang tidur ya sama, kita juga tidur. Binatang kawin ya kita kawin. Tapi karena binatang itu memang tidak punya akal, ya tidak ada binatang yang sekolah. Tapi kadang-kadang dipaksakan untuk sekolah. Binatang dipaksakan untuk sekolah, di kursus menjadi lumba-lumba atau apa yang macam-macam. Jadi itu yang menjadikan manusia itu beda dengan yang lain. Kalau sudah manusia itu itunya tidak ada, Pak, ya sudah tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Yang menjadikan manusia itu makhluk yang mendapatkan taklif, mendapatkan pembebanan untuk menjalankan syariat, karena manusia itu punya apa? Akal. Maka syariat itu tidak berlaku bagi makhluk meskipun tampilannya manusia ketika akalnya tidak, akalnya ngene, Pak. Tidak 100 atau tidak apa istilahnya. Jadi ketika manusia itu akalnya tidak berfungsi, maka ada istilah kaitannya dengan penerapan syariat terhadap manusia itu, diantaranya ada istilah
akil akil balik. Akil itu artinya punya akal. Kalau dia tidak punya akal ya sudah. Maka ada hadis yang baginda Rasul menyatakan rufi'al qalam an salas. Catatan amal itu akan diangkat untuk tiga model manusia. Rufi'al qalam an salas. Yang pertama Rasul menyebut anil majnun hatta yufiq. Orang gila sampai dia sembuh. Jadi orang gila itu kan apa ya enggak gimana? Akalnya enggak berfungsi toh, Pak. Sik ta. Wong gila atau dalam bahasa Inggrisnya wong gendeng ya. Wong gendeng ya, bahasa Inggrisnya kan gendeng. Sik ta, wong gendeng iku iso apa ora bedakno dhuwit 50.000 karo 100.000, Pak. Nek iso berarti durung gendeng asline. Asli durung gendeng. Nek pancene gendeng dhek gak iso bedakno, Pak. Hah? Wong gendeng iku mesti enggak bisa bedakan itu. Iki dhuwit kira-kira kanggo apa? Dia enggak punya pikiran seperti itu. Mung jenenge wong gendeng, Pak. Gendeng tenanan loh, Pak, gak gendeng pura-pura gitu ya. Atau gendeng pamungkas, bukan. Jadi orang gila itu ndak ada catatan amal. Jadi rufi'al qalam, catatan amal yang anu malaikat itu untuk orang yang gendeng atau orang gila. Maka orang gila itu tidak kena taklif, tidak kena pembebanan syariat. Ya gak sembahyang ya pancene gendeng. Gak poso ya pancene gendeng. Gak apa lagi? Zakat ya pancene gendeng. Lah nek ana wong gak gelem jangan dibalik begitu, Pak. Nek gak gelem salat, gak gelem zakat, berarti wong gendeng. Jadi tidak ada pembebanan. Satu orang gila. Yang kedua, wa'anin naim hatta yastayqidha. Orang tidur sampai dia bangun. Itu tidak ada catatan untuk dia. Jadi orang tidur itu kan sudah di luar kendali dia. Orang tidur itu kan berarti dia tidak dalam posisi mampu mengendalikan dirinya. Semuanya dalam kendali Allah. Bahkan orang tidur itu disebut sebagai orang mati kan begitu. Iya toh. Makanya doanya orang bangun tidur itu adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali. Kan gitu. Ahyana ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami. Jadi orang tidur itu ya memang dianggap orang mati. Maka dalam ayatnya Allah menyebut Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaihil maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi Allah itu yang mewafatkan tiap-tiap jiwa pada waktu matinya atau pada waktu wafatnya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa-jiwa yang memang belum saatnya mati, kapan itu diwafatkan? Hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha, dalam tidurnya. Ya. Wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Untuk jiwa-jiwa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah meninggal dalam kondisi itu, ya tidak dikembalikan. Ruhnya atau nyawanya itu tidak dikembalikan.
Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Untuk yang lain yang oleh Allah masih diberikan waktu sampai pada waktu yang ditentukan kematiannya, nyawanya dikembalikan lagi oleh Allah. Jadi kembali lagi orang apa tadi? Orang tidur sampai dia bangun itu tidak ada catatan amal. Kemudian yang ketiga adalah wa'anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik itu tidak ada catatan amal, Pak. Makanya sudah benar panjenengan ini. Tapi ya lebih baik ya harusnya di apa namanya ya ditertibkan. Ya memang anak-anak kecil rame gimana ya? Enggak ada hukumnya, sebenarnya masih kecil kok. Tapi ya ditertibkan. Saya ini jujur, saya ini kalau dengan anak kecil rame, enggak apa-apa jenenge arek cilik. Kecuali di Panjenengan rame, Pak. Panjenengan wajah sembahyang rame. Buyar. Kemudian orang tidur. Saya kadang-kadang orang tidur itu tidak berani membangunkan. Gak apa-apa, kita ini dapat rezeki dari Gusti Allah. Terserah Gusti Allah kapan ditangekno. Gak sholat ya urusan ide karo Gusti Allah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sudah dia dapat rezeki dari Allah. Apalagi orang gila. Orang gila itu Masya Allah. Orang tidak ada dosanya loh. Panjenengan hati-hati dengan orang gila. Jangan ngajak guyon orang gila ya, gila beneran panjenengan. Keberapa sekarang? Hidayatul akal, hidayah yang ketiga. Hidayah yang keempat itu adalah hidayatud-din. Hidayah berupa agama. Hidayah akal semua manusia diberi. Hidayah yang berupa akal itu semua manusia diberi. Kecuali yang kemudian nanti terjadi terjadi bencana dan lain sebagainya menjadi gila tadi, itu beda. Artinya secara kodrati manusia diberi. Hidayatud-din, hidayah berupa agama itu juga semua manusia diberi. Hidayah berupa agama itu semua manusia diberi. Kalau dengan hidayah berupa akal, manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang enak, mana yang tidak enak. Itu dengan akal manusia bisa. Tapi untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, belum tentu manusia bisa membedakan itu dengan akalnya. Kalau tidak kemudian dituntun dengan hidayah berupa hidayatud-din, hidayah berupa agama. Agama yang kemudian memberitahu pada kita bahwa oh ini minuman ini halal, oh minuman ini haram, makanan ini halal, makanan ini haram. Itu dengan agama. Kalau dengan akal saja bisa jadi tidak itu. Akal kita belum bisa jadi kemudian akal kita tidak mampu untuk sampai pada titik itu. Pokoknya enak ya wis ngono ae. Bisa jadi seperti itu. Oh saya butuh ini, ya wis dilakoni. Enggak tahu bahwa itu haram. Oh saya butuh itu dimakan. Enggak tahu bahwa itu haram. Dan lain sebagainya. Jadi hidayah berupa hidayatud-din, hidayah berupa agama itu menjadikan manusia tahu dan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan dengan hidayah berupa agama itu manusia mengenal Tuhan. Manusia mengenal Tuhan. Manusia kemudian mengerti bagaimana caranya berinteraksi dengan Tuhan. Ya, meskipun meskipun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu dengan akalnya saja seharusnya dia sudah bisa untuk bisa tahu dan sampai kepada Tuhan. Tapi tidak semuanya bisa begitu.
Makanya kalau di dalam teologi, di dalam dalam ilmu kalam itu ada aliran namanya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu memang sangat mengedepankan rasio, sehingga menurut mereka seharusnya tanpa adanya Rasul sekalipun manusia mampu untuk sampai kepada ini yang salah, ini yang benar, ini sampai dia bisa sampai kepada Tuhan, harusnya begitu. Tapi kalau kelompok yang lain, kelompok Asy'ariyah, umumnya kita ini adalah mengikuti itu. Tidak tahu panjenengan mengikuti siapa? Jenengan mengikuti siapa sih Pak? Kalau kelompoknya Asy'ariyah, pengikutnya Abul Hasan dan Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, itu menyatakan bahwa tanpa adanya Rasul, tanpa adanya syariat, manusia tidak sampai kepada Tuhan, yang oleh karenanya tidak ada siksa ketika manusia itu memang dia belum terkena atau dia belum tersentuh oleh agama. Jadi kalau menurut kelompok ini, Asy'ariyah ini, manusia yang mungkin saya tidak tahu, tinggal di pedalaman sekali, entah itu di Jayawijaya sana atau di Dayak sana yang dalam sana, sehingga dia sama sekali tidak pernah tersentuh dakwah, tidak pernah ngerti Gusti Allah, Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Menurut orang-orang Asy'ariyah ya enggak, mereka tidak dosa, memang mereka belum tahu. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami, kata Allah, sekali-kali tidak akan pernah menyiksa manusia itu sebelum kami mengutus rasul. Nah, panjenengan siap-siap untuk menjadi rasul ke Dayak sana atau ke Asmat sana atau kemana? Ya. Baru kemudian yang kelima ada hidayah namanya hidayatut taufiq wal ma'unah. Hidayatut taufiq wal ma'unah ini lebih khusus lagi, Pak. Hidayah berupa taufik, hidayah berupa ma'unah. Taufik itu pertolongan Allah yang sifatnya khusus. Ma'unah itu juga sama, pertolongan Allah. Taufik tadi bimbingan Allah yang sifatnya khusus. Kalau ma'unah itu yang sifatnya umum. Maka kita sering menyampaikan, moga-moga kita mendapatkan taufik dan ma'unahnya Allah. Lah, ini tidak sembarang, tidak semua manusia diberi. Itulah yang kita minta kepada Allah ketika kita membaca surat Al-Fatihah ayat ihdinas siratal mustaqim itu. Karena yang lain itu tanpa diminta sudah diberi. Ilham al-fitri tadi sudah diberi, insting sudah diberi, panca indera diberi, akal diberi. Agama dengan sendirinya Allah sudah mengutus Rasul. Tapi kalau pertolongan untuk menjadi orang baik, pertolongan untuk menjadi orang rajin ke masjid, pertolongan dan bimbingan Allah untuk menjadi orang yang gelem ngaji, itu tidak sembarang orang, Pak. Oh, panjenengan ini orang-orang yang mendapat hidayah semua, insyaallah. Allahumma sampun adzan. Cukup ya. Semoga-moga kita mendapatkan hidayah oleh Allah dan moga-moga terus sampai kita kembali kepada Allah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.